Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ade Saputra ST. Saya merupakan salah satu peserta pendidikan dasar CPNS tahun 2022 pada golongan 3 angkatan 29, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 23. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dengan jabatan saya sebagai analis penataan kawasan. Pokok bahasan yang akan saya bahas antara lain pengertian isu, pra-analis identifikasi isu, penapisan isu dengan metode USG, analis Fishbone. Sebelum kita memulai pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih isu tersebut. Jadi, melalui modul dasar yang saya baca, isu adalah ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Jadi, isu di sini adalah isu yang akan saya angkat tentunya yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada instansi tempat saya ditugaskan. Untuk pra-analis identifikasi isu, yaitu sebagai seorang ASN yang menjabat sebagai analis penataan kawasan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Barito Kuala, pada bidang kawasan permukiman, maka tupoksi saya sendiri adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang terkait penataan kawasan. Mengacu pada itu, maka saya menemukan beberapa isu yang dapat saya angkat, yaitu antara lain, 1. Kurang cepatnya penyampaian laporan kemajuan kegiatan fisik di lapangan oleh penyedia kepada pemberi kerja, di mana yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kedua, kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Ketiga, belum lengkapnya data peta sebaran luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Barito Kuala. Tentunya, isu ini adalah permasalahan yang ada supaya kita dapat menunjang target pemerintah dalam RPJMN, yaitu menjadikan kawasan permukiman dan kawasan perumahan yang ada di Indonesia bebas dari kumuh atau 0% kumuh, seperti yang tertera pada samping kiri saya ini. Kemudian, penapisan isu yang saya gunakan adalah dengan metode analisis USG. Kemudian, penapisan isu yang saya gunakan adalah dengan metode analisis USG. Metode analisis USG sendiri itu kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth, yang merupakan salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai dengan tingkat risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Scoring untuk analis USG berskala 1 sampai dengan 5, yaitu 1 sama dengan sangat kurang, 2 sama dengan kurang, 3 sama dengan sedang, 4 sama dengan besar, dan 5 sangat dengan besar. Sangat besar. Dari 3 isu yang ada di atas tadi, maka saya akan men-scoring dengan metode analisis USG, di mana untuk urgensi dapat kita lihat pada poin 1 itu nilainya 5, pada poin 2 itu nilainya 5,
dan pada poin 3 nilainya 3. Untuk kategori seriousness, pada poin 1 saya memberi nilai 4, pada poin 2 saya memberi nilai 4, pada poin 3 saya memberi 4. Untuk kriteria growth atau tingkat perkembangan masalah, pada poin 1 saya memberi dengan angka 4, pada poin 2 saya menilai dengan angka 5, dan pada poin 3 saya menilai 3. Dari poin-poin yang telah kita dapat, maka akan kita jumlahkan dan terlihat dengan jelas di antara 3 poin tersebut, jumlah nilai yang paling banyak ada di nomor 2. Sehingga isu pada nomor 2 yaitu dengan kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala menjadi isu utama yang akan saya bahas. Untuk menganalisa isu utama, saya menggunakan analisis Fishbone, di mana analisis Fishbone ini adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci lagi dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah atau ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Jadi, dari isu utama yang kita dapat, yaitu kurangnya data secara lengkap terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Barito Kuala, penyebab masalah itu saya bagi menjadi 4 kategori. Pertama, kategori terkait dengan manusianya, kedua, metode, ketiga, lingkungan, dan keempat, manajemen. Pada kategori manusia, yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat desa belum menganggap serius terkait pentingnya data kondisi kawasan lingkungan masyarakatnya. Jadi, masyarakat masih menganggap bahwa data ini digunakan atau data ini dipakai nantinya jika mereka mendapat bantuan. Namun, kalau mereka tidak mendapat bantuan, maka mereka enggan untuk secara cepat-cepat mengisi data tersebut. Padahal data ini nantinya sangat penting untuk digunakan. Kedua, metode. Metode pengumpulan data di lapangan masih bersifat manual, yaitu dengan menggunakan kertas prompt isian data yang dibagikan ke masyarakat. Jadi, prompt itu digandakan oleh perangkat desa, kemudian dibagikan kepada RT kemudian membagikan kepada masyarakatnya, kemudian diisi. Hal ini tentunya akan memperlambat proses penyampaian data sampai dengan ke kantor dinas. Kemudian manajemen. Untuk pendataan ini sendiri sebenarnya tidak ada anggarannya. Namun, karena tidak ada anggarannya ini, jadi sangat sulit ternyata untuk perangkat desa memperbanyak kertas prompt isian data. Dan tentunya hal itu sangat memerlukan waktu yang sangat banyak. Ketiga, lingkungan. Di beberapa kecamatan atau desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, jarak antara rumah-rumahnya ada yang berjauhan. Ada yang jarak 1 dan jarak 2 rumahnya itu sekitar 100 meter lebih. Kemudian jarak kantor kecamatan atau desa dengan rumah masyarakat juga cukup jauh sehingga sangat menyulitkan untuk perangkat desa terjun atau perangkat masyarakat RT, RW untuk secepatnya mengumpulkan data karena jarak tempuh yang cukup jauh. Belum lagi jarak antar kecamatan dengan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman ada yang bisa paling lama ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Dari
isu utama tadi, maka saya menyimpulkan masalah utama yang ada pada saat ini, yaitu pertama, jarak antar rumah warga dan jarak antar kantor kecamatan tadi. Dari isu utama tadi, maka saya menyimpulkan masalah utama yang ada pada saat ini, yaitu pertama, jarak antar rumah warga dan jarak antar kantor kecamatan atau desa dengan rumah warga yang cukup jauh sehingga memperlambat pengumpulan data. Kedua, metode pengumpulan data yang masih menggunakan data manual, yaitu berupa kertas, memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Untuk memecahkan masalah tersebut, saya coba dengan metode SWOT, yaitu S dari strength, W dari weakness, O dari opportunities, dan T dari threats, yang artinya adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi klarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analis ini merupakan suatu pendekatan untuk memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Dengan melalui metode SWOT, pemecahan masalah saya jabarkan sebagai berikut. Untuk metode SWOT dengan strength yaitu sudah adanya akses internet dan perangkat komputer di setiap kantor kecamatan dan kantor desa. Kedua, perangkat komunikasi atau telepon genggam atau smartphone sudah banyak berbasis Android dan banyak digunakan oleh para pegawai perangkat desa maupun masyarakat. Untuk weakness, pertama, jarak antar rumah warga dan jarak antar kantor kecamatan atau desa dengan rumah warga yang cukup jauh, sehingga memperlambat pengumpulan data dan kedua, metode pengumpulan data yang masih manual, yaitu dengan menggunakan kertas akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Ketiga, dengan opportunities, saya menjabarkan bahwa pegawai kecamatan dan perangkat desa dapat memanfaatkan akses internet dan smartphone untuk berkomunikasi secara digital, tidak secara manual ataupun tatap muka. Tanpa tatap muka, pada zaman era digital ini, kita dapat masih saling berkomunikasi. Kemudian, menggunakan aplikasi pada perangkat komputer dalam menginput dan menyimpan data kondisi rumah masyarakat, yang dimana data tersebut sudah berbasis digital. Kemudian kelemahan atau threats, satu, jika pendataan ini tidak terselesaikan, maka tidak dapat teridentifikasi tingkat kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, akan terjadi sulitnya melakukan program pencegahan dan penanganan perbaikan lingkungan. Alternatif penyelesaian yang dapat saya tawarkan terkait pada permasalahan utama yang ada, yaitu salah satunya adalah alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan mengganti metode pengumpulan data dari yang menggunakan manual ke berbasis media digital melalui aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet dan dapat dikoordinir oleh salah satu orang petugas baik pun di desa maupun di kecamatan yang dapat melakukan penginputan data secara langsung di masing-masing daerahnya. Kemudian tahapannya, satu, akan melakukan koordinasi internal dengan kepala desa dan pihak kecamatan.
Kedua, melakukan sosialisasi terkait tata cara pengisian data dan pentingnya akan data tersebut. Ketiga, membuat grup komunikasi melalui aplikasi pada smartphone di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, yang nantinya dalam grup tersebut beranggotakan perwakilan masing-masing desa. Sehingga alamat atau link dari basis aplikasi yang akan diisi tersebut bisa secara langsung akan dikirim melalui grup WA, grup komunikasi tersebut. Dan itu akan mempercepat komunikasi dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu pertama, data dapat terkumpul dengan lebih cepat dan dapat memudahkan dalam pengisiannya. Kemudian, memudahkan penyimpanan dan rekap data setiap kantor desa, kecamatan, dan di kantor dinas. Ketiga, mengurangi biaya dan jumlah kertas yang digunakan. Kemudian, keempat, mempermudah koordinasi dan komunikasi antara kantor dinas dengan pihak kecamatan ataupun desa. Kemudian yang terlibat di situ tentunya yaitu kepala dinas beserta jajarannya, camat, dan perangkat dan para pegawainya. Kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.